Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Nah, pernah nggak sih kalian ngebayangin apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita kalau sampai terpapar radiasi? Hari ini, kita bakal membedah informasi dari sumber-sumber medis terpercaya buat benar-benar memahami dampak radiasi nuklir ini. Kita bakal mulai dari level yang super mikroskopis, yaitu sel dan DNA kita, terus pelan-pelan kita perbesar skalanya sampai ke dampak masifnya buat ekosistem global kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita pelajari lebih dalam hal ini. Gini ya, kalau kita dengar kata nuklir, otomatis otak kita pasti langsung ngebayangin ledakan yang super dahsyat kan? Kayak api di mana-mana, awan jamur raksasa, kehancuran fisik yang parah banget. Tapi sumber medis yang kita bahas hari ini justru nunjukin kalau ancaman sebenarnya dan yang paling mematikan itu justru sesuatu yang sama sekali nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita cium, dan nggak bisa kita rasain. Betul banget, ancaman ini benar-benar tidak kasat mata. Nah, ini dia sekilas peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari ancaman tak kasat mata, sindrom radiasi akut, kanker dan mutasi genetik, dampaknya pada kelompok rentan, musim dingin nuklir ekologis, dan terakhir fakta medis serta penanganannya. Singkatnya, dari level seluler sampai ke skala global. Kita masuk ke bagian pertama, ancaman tak kasat mata. Jadi, energi radioaktif ini tuh ibaratnya peluru senyap berukuran mikroskopis. Daripada merobek kulit dari luar, dia tuh langsung menembus masuk ke dalam sel manusia dan merusak fondasi dasar kehidupan kita. Kalau seseorang kena paparan dosis tinggi dalam waktu singkat, sel-selnya bisa langsung mati seketika, bahkan sebelum tubuh sadar dan sempat merespon. Tapi kalau paparannya itu dosis rendah dan terjadi dalam jangka waktu lama, nah, efeknya adalah mutasi genetik dan kerusakan DNA yang permanen. Nggak cuma berhenti di manusia loh, ancaman ini juga bocor ke lingkungan. Dia mencemari tanah, air, dan udara lewat partikel yang namanya radionuklida. Partikel ini bisa bertahan di sana selama puluhan tahun dan pelan-pelan meracuni rantai makanan kita. Oke, sekarang kita beralih ke bagian 2, sindrom radiasi akut. Sindrom radiasi akut, atau sering disingkat ARS. Berdasarkan data medis, ini adalah kondisi darurat yang luar biasa parah. Ini bukan penyakit yang munculnya pelan-pelan ya. ARS ini dipicu kalau kita kena paparan radiasi dosis tinggi secara tiba-tiba. Radiasi ini bakal langsung menghantam sistem dasar tubuh kita dan dengan sangat cepat berujung pada kegagalan multi-organ. Ini benar-benar fase kritis di mana nyawa jadi taruhan setiap detiknya. Dan lini masa perjalanan penyakit ini mengilustrasikan dengan sangat jelas sekaligus mengerikan soal gimana ARS mengganas di dalam tubuh. Bayangin ya, cuma dalam hitungan jam pertama, pasien bakal ngalamin mual yang parah banget, muntah-muntah, dan rasa capek yang ekstrim. Nggak lama setelah itu, kerusakannya makin meluas. Sistem pencernaan kayak lambung dan usus mulai hancur. Sumsum tulang, si pabrik pembuat sel darah kita, itu berhenti berfungsi. Akibatnya, sistem imun kita lenyap dan tubuh jadi sasaran empuk buat infeksi mematikan. Kulit juga bisa kena luka bakar radiasi, kelihatannya kayak luka bakar api, tapi ini jauh lebih susah sembuh. Dan kalau dosisnya udah ngelewatin batas toleransi tubuh, kita masuk ke tahap kritis. Sistem saraf pusat hancur, memicu kebutaan, kebingungan mental yang parah, dan akhirnya kegagalan multi-organ dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang kita masuk ke bagian 3, kanker dan mutasi genetik. Mekanisme yang satu ini penting banget buat kita pahamin bareng. Kadang tuh, radiasi nggak langsung membunuh sebuah sel. Alih-alih mati, rantai DNA sel itu malah patah atau rusak. Nah, sel yang bertahan hidup dengan DNA cacat ini, ibaratnya kayak sel zombie atau agen pemberontak di dalam tubuh kita sendiri. Dia mulai menggandakan diri secara nggak wajar dan benar-benar lepas kendali. Dan dari sinilah titik awal terbentuknya kanker akibat radiasi di dalam tubuh. Ternyata, beberapa bagian tubuh kita itu punya titik lemah yang spesifik banget terhadap radiasi. Darah kita misalnya, itu sangat rentan kena leukemia, kanker darah yang ironisnya seringkali baru ketahuan beberapa tahun setelah paparan terjadi. Terus ada fakta yang lumayan bikin kaget soal kelenjar tiroid. Kelenjar ini tuh gampang tertipu. Dia nggak bisa bedain mana iodium biasa dan mana iodium radioaktif. Jadi dia dengan rakusnya menyerap racun itu langsung dari lingkungan yang berujung pada kanker tiroid. Area lain kayak paru-paru, payudara, otak, tulang, dan kulit juga sangat sensitif. Tapi yang mungkin paling bikin miris itu adalah sel reproduksi ya. Mutasi genetik di area ini bisa merusak kesuburan, dan bahayanya cacat ini bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Hal ini ngebawa kita ke bagian 4, dampak pada kelompok rentan.
Jadi, poin krusialnya ada di alasan biologis dari kutipan ini. Kenapa sih anak-anak dan janin itu bahayanya jauh lebih besar dibanding orang dewasa? Jawabannya ada di fasa pertumbuhan mereka. Tubuh anak-anak itu membelah sel dengan super cepat dan metabolisme mereka aktif banget. Tanpa disengaja, kecepatan ini bikin tubuh mereka bertindak layaknya spons. Mereka menyerap zat radioaktif dari makanan, udara atau lingkungan sekitarnya dengan sangat cepat dan efisien. Ngeri kan? Dampaknya tuh bener-bener bikin patah hati. Buat ibu hamil, paparan radiasi ini bisa memicu keguguran, kelahiran prematur, cacat fisik atau mental, sampai kerusakan saraf janin. Buat anak-anak yang terpapar, resiko mereka kena kanker di masa depan itu melonjak tajam banget kalau dibandingin sama orang dewasa. Makanya, ini juga alasan persis kenapa kalau kalian perhatiin, dokter kandungan atau dokter gigi tuh pasti selalu nutupin tubuh ibu hamil pakai celemek timbal pas lagi ronsen, sekecil apapun radiasinya. Selain kanker, anak-anak juga beresiko ngalamin gangguan pertumbuhan fisik dan telatnya perkembangan kognitif. Jadi, ngasih perlindungan nutrisi dan lingkungan yang aman tuh ibarat tameng utama yang absolut buat melindungi kelompok ini. Oke, mari beralih ke bagian 5, musim dingin nuklir ekologis. Nah, sekarang coba kita tarik mundur pandangan kita dari tubuh manusia dan lihat planet ini secara keseluruhan. Ini adalah reaksi berantai skala makro yang sangat menakutkan. Jadi sebuah ledakan nuklir lokal itu bisa memicu kebakaran hebat yang benar-benar di luar kendali. Kebakaran ini kemudian mompak jelaga dan debu dalam jumlah yang luar biasa masif ke atmosfer. Saking tebalnya, awan debu ini nutupin sinar matahari dan ngerusak lapisan ozon bumi kita. Terus apa akibatnya? Suhu global bakal anjlok secara drastis. Pola cuaca jadi hancur berantakan. Gagal panen terjadi di seluruh dunia, memicu apa yang disebut para ahli sebagai kelaparan nuklir. Miliaran nyawa terancam. Bukan murni karena radiasinya, tapi karena ketiadaan pasokan makanan di muka bumi. Ribuan tahun. Coba deh, biarkan angka ini meresap sebentar di pikiran kalian. Ini adalah waktu yang dibutuhin bumi untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri secara alami dari pencemaran radioaktif. Jejak kerusakan ekologis yang ditinggalkan ini sifatnya hampir permanen loh. Dia meracuni tanaman, merusak populasi hewan mamalia, dan bahkan bisa memicu kepunahan spesies lokal, karena radionuklida ini masuk dan terkunci abadi di dalam siklus rantai makanan satwa liar. Dan terakhir, kita masuk ke bagian 6, fakta medis dan penanganan. Nah, apa yang paling menarik di sini adalah kontras yang tajam antara dua jenis ancaman ini. Paparan eksternal itu berarti sumber bahayanya ada di luar tubuh kita. Contohnya kayak debu radioaktif yang nempel di jaket atau di kulit kalian. Nah, beda cerita kalau paparan internal. Ini terjadi pas zat beracun itu terhirup, tertelan, atau masuk lewat luka yang terbuka. Begitu dia berhasil masuk, zat ini bakal terus-terusan membombardir organ tubuh kita dari dalam. Dan kondisi ini bikin protokol perawatan medisnya jadi jauh lebih rumit. Mari kita lihat realitas medisnya saat ini. Untuk tahap awal banget, tindakan medis darurat emang masih bisa dilakuin. Misalnya dekontaminasi untuk ngebersihin debu dari tubuh, atau perawatan suportif buat ngobatin luka bakar dan infeksi. Tapi realitas pahitnya adalah, kerusakan genetik dan naiknya risiko kanker itu nggak akan pernah bisa dihilangkan 100%. Dunia medis saat ini emang lebih fokus buat meminimalkan kerusakan, bukan membalikannya jadi normal lagi. Jadi jujur aja, menghindari paparan dari awal dan patuh sama protokol keselamatan adalah satu-satunya pelindung sejati yang kita punya. Dan kita pastinya nggak boleh nutup mata dari aspek yang satu ini. Luka fisik itu bukan satu-satunya hal yang membekas. Ada beban kesehatan mental yang luar biasa berat buat para korbannya. Mulai dari PTSD atau stres pasca trauma, kecemasan kronis yang nggak hilang-hilang, sampai depresi yang melumpuhkan. Buat para penyintas dan mereka yang harus mengungsi, ketakutan akan penyakit yang mungkin muncul di masa depan, ditambah rasa kehilangan rumah dan kehidupan lama mereka, itu semua jadi bayang-bayang psikologis yang sangat menyiksa. Yang akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan penutup ini. Seperti yang disaranin sama sumber kita hari ini, buat keluarga-keluarga yang mungkin tinggal di lingkungan beresiko, penting banget buat terus ngawasin kesehatan anak-anak dan rajin konsultasi sama ahli medis terpercaya, misalnya lewat platform kayak Halodoc. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, mengingat butuh waktu ribuan tahun buat alam supaya bisa pulih lagi, warisan seperti apa sih yang mau kita tinggalkan buat anak cucu kita nanti? Ingat, ini bukan cuma sekedar isu medis atau sains. Ini adalah tanggung jawab kita antar generasi. Terima kasih banyak udah gabung di pembahasan kita kali ini. Semoga wawasannya bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.